Claremont resmi membawa kasus Code Blue ke jalur hukum setelah mediasi yang diupayakan gagal mencapai kesepakatan. Kasus ini bermula dari review negatif yang diunggah Code Blue pada 15 November 2024, di mana Claremont dituding memberikan kue nastar berjamur ke panti asuhan dan memiliki dapur yang dianggap tidak higienis. Akibat unggahan tersebut, Claremont mengklaim mengalami kerugian besar, baik secara material maupun imaterial. Claremont menyebut review itu berdampak buruk terhadap bisnis mereka, menyebabkan penurunan omset yang signifikan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Sebenarnya bukan tuntutan ya, jadi kita punya internal audit dan sudah diaudit, itu kerugian material itu di luar brand value ada sampai sejumlah 5 miliar. Itu internal audit terkait dengan penurunan omset yang dialami oleh klien kita. Ya, itu by data ya, dicatat by data. Kita tidak langsung menggulirkan nilai, tapi dari data dari orang audit internal kami itu by data. Jadi semua kerugian ini kerugian material. Di samping material, kita punya kerugian immaterial yang perlu dipahami. Beberapa brand itu memutus kontrak kami dengan kami itu yang sejumlah brand besar yang sebelumnya bekerja sama dengan Claremont memutus kontrak mereka sehari setelah review itu dipublikasikan. Total kerugian yang diklaim mencapai 5 miliar rupiah. Situasi semakin panas ketika muncul dugaan bahwa Code Blue meminta 350 juta rupiah kepada Claremont sebagai kompensasi agar review tersebut dihapus. Tuduhan ini semakin merusak reputasi kedua belah pihak. Merasa dirugikan, Claremont melaporkan Code Blue ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Desember 2024 atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait penyebaran informasi palsu. Pada 18 Maret 2025, mediasi dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Code Blue mengakui kesalahannya dan telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Namun, mediasi gagal mencapai kesepakatan karena Claremont tetap menuntut ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah. Dengan gagalnya mediasi, Claremont kini melanjutkan ke jalur hukum dan berencana mengajukan gugatan perdata guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Hingga saat ini, Code Blue belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah hukum yang diambil oleh Claremont dan tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepadanya. Kasus ini menjadi sorotan publik terutama bagi pelaku bisnis dan pengguna media sosial karena menyoroti betapa besarnya dampak sebuah review negatif terhadap reputasi dan keberlangsungan sebuah usaha. Apakah Code Blue akan menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat atau justru ada fakta baru yang akan terungkap? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Food reviewer Code Blue diperiksa polisi terkait dugaan pemerasan. Code Blue diperiksa sebagai saksi terkait laporan manajemen toko roti CM. Ia mengakui sudah melakukan mediasi dan mencoba berdamai dengan pihak pelapor. Code Blue mengatakan bahwa dia tidak memeras pihak manapun. Dia hanya menawarkan kerjasama yang nantinya dia menerima imbalan sebesar 350 juta. Menurut kalian gimana guys? Di Kode Biru sudah ada BAP dan dia mengatakan bahwa dirinya itu bukan pemerasan tetapi penawaran. Dulu saya itu bela mati-matian si Kode Biru, tetapi sekarang saya melihat dia itu semakin hari semakin senang, semakin sombong dan semakin berada di atas dan merasa semuanya orang kecil. Kalau seandainya yang dikatakan dia mereview makanan itu karena demi kepentingan dari kebaikan masyarakat, tetapi kalau gue lihat di sini ini sudah bukan kebaikan masyarakat lagi, tetapi kebaikan kantong pribadi. Seharusnya semakin tinggi pohon itu semakin merendah seperti padi. Tapi saya melihat Kode Biru ini udah outside. Ngomong-ngomong ini enak ya, kue bolu telepon. Kalau orang sombong itu jatuhnya itu cepat, tapi keju almondnya tidak enak ya. Code Blue digugat 5 miliar rupiah. Kayak mana? Ini bisa dibilang karma gak sih? Masalahnya, semenjak Code Blue nge-spill resto-resto atau brand tentang masalah kebersihan, itu banyak banget resto yang merasa dirugikan. Dan kita nggak tahu hal itu benar atau tidak kurs. Apakah ada orang yang nunggangin emosinya Code Blue dengan bukti-bukti palsu? Iya kan? Bisa jadi tuh. Nah, si Claremont ini akhirnya menggugat Code Blue sebesar 5 miliar rupiah. Kan main, duit semua tuh 5 miliar. Padahal nih, Code Blue tuh udah bikin video klarifikasi
untuk minta maaf. Eits, tapi nggak mempan ya kan? Kayak mana? Kayak mana? Kayak mana? Code Blue diminta ganti 5 miliar sama Claremont. Ini sudah merupakan hasil mediasi dan katanya belum mencapai kepada kesepakatan. Dan Code Blue katanya sudah mengatakan bahwa dia memang bersalah dan mengaku, katanya begitu ya. Claremont nggak terima, mereka bawa ke jalur hukum dan tuntut ganti rugi 5 miliar. Gagal total katanya mediasi ini. Jadi ini bukan cuman soal review jujur loh, katanya ini kan hanya review jujur, masa nggak boleh review jujur? Ini sudah masuk ranah serius, pencemaran nama baik plus dugaan pemerasan. Itu kalau dari sisi Claremont. Dan pelajaran buat semuanya, kalau konten dibumbui drama-drama kayak gini, jangan heran kalau endingnya bukan viral tapi sidang perdata dan tagihan miliaran. Aduh, stres kayak mana? Waduh, tumben abang ini kalem banget nih bang. Biasanya kan meledak-ledak gitu ya bang ya. Apalagi kalau lagi nge-review gitu, sangar banget ya. Tapi kali ini abang ini kayaknya udah sadar ya. Udah sadar siapa ini yang dilawan dan siapa ini yang menjadi seterunya dia gitu. Orang yang pastinya punya power, terus juga punya uang juga gitu. Apalagi sudah mengantongi begitu banyak bukti. Ya berdoa aja bang, kalaupun masuk ya hukumannya ringan gitu. Tapi kalau misalnya memang mau membayar sejumlah uang yang diminta untuk ganti rugi kerugian yang sudah diderita, ya dibayar aja lah bang gitu. Tapi ya nilainya gede ya, 5M ya. Ini bisa menjadi pelajaran buat konten kreator atau food blogger yang lain gitu. Ya hati-hati, jangan sembarangan mereview, jangan sembarangan berniat menjatuhkan usaha orang gitu. Kalaupun ada DM atau ada info-info dari media sosial, sebaiknya itu ditelaah dulu, dicari dulu, dicek dulu. Kalau memang tidak mengalami secara langsung ya jangan main viralin aja gitu. Kalaupun misalnya mengalami langsung pun setidaknya ya mungkin konfirmasi dulu ke pihak toko, ke pihak yang punya usaha gitu. Jangan main upload dengan narasi-narasi yang merugikan dari pihak toko. Denger-denger Code Blue dituntut 5 miliar, bener nggak? Pusing nggak lo? Ya sekarang VT gue sebelum ini sempet rame banget ya yang gue bahas tentang Code Blue. Gue mau update kasusnya dia. Di Code Blue saat ini sudah dalam proses hukum, dan di sana juga Claremont sudah menjelaskan bahwa pihaknya mengalami kerugian sampai 5 miliar. Dan itu baru kerugian material. Dan masih banyak kerugian-kerugian lainnya, kayak mereka harus putus kontrak sama beberapa brand yang udah bekerja sama dia. Intinya gara-gara omongannya Code Blue kemarin, beberapa brand harus memutuskan kontrak sama dia, dan itu kan rugi juga ya kan. Dan gak cuman itu, pihak Claremont juga sempat mem-PHK-kan ya beberapa daily worker karena memang udah kerugian beberapa miliar, harus mutusin beberapa pegawai gitu. Tuh, efeknya separah itu anjir. Aduh, gue jerawat lagi. Walaupun Claremont sudah mengakui bahwa kerugian pihaknya 5 miliar, gue nggak tahu nih Claremont nuntut Code Blue-nya itu 5 miliar juga atau berapa gitu kan. Kalau misalkan 5 miliar gimana? Tuh Code Blue ketar-ketir nggak lu? Nah gimana nih Code Blue nih? Bisa nggak kalau dituntut 5 miliar itu kerugian? Bisa nggak bayarnya? Bisa dong. Kan setiap satu brand kalau lu palak 350 juta lumayan. Berarti berapa tuh ya kan? Gue sih ngedukung ya ini tetap diproses karena memang sudah keterlaluan, dan supaya ini jadi efek jerah juga buat yang lain juga, konten kreator nakal yang lain, jadi mikir-mikir lagi kalau misalkan mau nge-review model-modelan kayak Code Blue gitu. Enggak gue habis pikir ya, itu konten-kontennya Code Blue tuh sampai sekarang nggak di take down. Yang dia ngomongin Claremont, yang dia marah-marah sama Claremont, yang dia maki-maki Claremont tuh nggak ada yang di take down gitu. Jadi kayak mana sih? Itu kan memang egonya jempolan, memang egonya luar biasa Code Blue. Mantap, respect.
Tidak temui kesepakatan usai mediasi, Coldblue tetap diminta bayar 5M. Kalau saya sih sepakat. Justru kalau perlu gugat, kalau perlu laporkan. Laporkan atas berita tidak benar, gugat atas kerugian nama baik, gugat maupun material maupun immaterial. Terus buat kalian teman-teman, dari ini semua kalian bisa belajar bahwasanya orang yang punya usaha itu dia bebas. Keluarkan aturan tersendiri. Contoh, kalian tidak mau direview makanan restoran kalian, tempat kalian, boleh-boleh aja. Terus orang-orang yang mau posting seperti ini seharusnya dia minta izin sama pihak yang berkepentingan. Karena apa? Ini dapat merugikan. Terus apa? Akhirnya sekarang para konten kreator itu yang punya banyak massa menjadikan lahan, menjadikan wadah untuk bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya apa? Ini memeras. Dengan santainya minta maaf, saya minta maaf, ya udah gitu aja. Oh, enggak kayak gitu dong. Udah, kalau kau minta maaf, kau bayar ganti rugi dari material maupun immaterial. Jadi nggak usah takut-takut teman-teman. Semua ada aturannya. Sekarang saya sudah pernah jelaskan dulu, kalau kalian memberitakan atau kalian menuduh kemudian tuduhan kalian tidak benar, itu bisa jadi fitnah. Jadi tidak boleh kayak begini, ada pasalnya. Apalagi kalian misalnya di ITE, di media sosial, terutama para konten kreator. Jadi kalau saya sih sepakat sama ini pelajaran buat kalian, dan kita lihat nanti apakah dia bayar 5M atau tidak. Kalau misalnya dia nggak bisa bayar 5M, ya udah suruh aja, cari aja lawyer situ, terus proses apa? Proses pidana. Kok keras sekali bang jawabannya? Ya memang keras. Karena apa? Karena sangat merugikan bagi para pengusaha. Mungkin pengusaha yang kelas middle high ataupun UMKM, kan kayak gini membuat orang nggak nyaman dan sangat merugikan. Kayak gitulah. Thank you.